Tiba-tiba muncul seorang Perdana Menteri, kemarin digambar di Economist, terbang pakai Superman, Abenomics. Baru 5 bulan ekonomi Jepang, pasar modalnya naik 70%, Wan. 70%, artinya apa? Kalau Desember begitu jadi Perdana Menteri, lu ada duit, lu beli saham di Jepang, sekarang lu naik duitnya naik 70%. Tiba-tiba orang mulai membeli, yang dulu nggak pernah mau beli jam mahal-mahal, sekarang kebanjiran pesanan nih jam-jam mahal di Tokyo. Jawab mungkin ya tentu saja monetary easing ada pengaruhnya, tapi juga orang bilang psikologi. Ini yang mengatakan, ini sebenarnya sebuah bukti bahwa ekonomi maju dan mundur kan tidak semata-mata karena ilmu ekonomi, tidak semata-mata karena kebijakan ekonomi. Saya nggak berkata bahwa kebijakan ekonomi nggak penting-penting, sangat penting, tetapi there must be something else. Dan ekonomi kan juga ilmu kan bisa salah, mungkin sekarang dianggap benar, nanti ada yang kurang. Tetapi ini pertanyaan menarik, dan semua ekonomi terbesar kan berusaha saling menulis, berpolemik untuk menjawab adakah jawab the golden answer bagi problem yang dihadapi oleh Eropa. Yang kita tahu satu, belum muncul pemimpin besar dari krisis Eropa. Muncul pemimpin besar di Amerika Serikat, namanya Obama, tapi dia besar bukan karena menjadi jawaban terhadap persoalan ekonomi. Walaupun banyak orang bilang bagus, ada yang bilang terserah partainya, Partai Republikan bilang kurang, Partai Demokrat bilang bagus. Dia menang pemilu, bukan karena kebijakan ekonomi. Saya nggak tahu, saya nggak pernah baca penjelasan bahwa ekonomi Obama dipilih dan menjadi memukau karena dia seperti Thatcher mengusulkan sebuah alternatif kebijakan ekonomi. No, dia karena Obama pemimpin Amerika yang baru, muda, segar, orator, dan orang hitam yang baru. Nah, saya ilmuwan politik, nanti jawabannya Bang Faisal, tetapi yang saya tahu bahwa di kalangan ekonom sekarang, kalau saya baca, memang bukan lagi ideolog, bukan lagi ini. Yang terakhir soal India, ini juga menarik, Wan. India juga mengalami pertanyaan sama, tapi dalam konteks dia. Deregulasi yang sudah dimulai zaman Rajiv Gandhi dan sekarang kayaknya kehilangan steam, kehilangan dorongan, kehilangan daya. Manmohan Singh boleh jadi tokoh politik, tapi dia nggak berhasil melakukan apa-apa yang signifikan. Lain sama Sintaro Abe, sekarang Abenomics, Jepang berubah, wah ada optimisme. Dia nggak sepenting dan secanggih Manmohan Singh dalam berpikir ekonomi, tapi after so long orang bilang India gimana dong? Makanya sekarang ada buku baru, kalau nggak salah Jagdish Bhagwati baru tulis, berdebatlah dengan teman-temannya keturunan India menjadi profesor ekonomi Amerika. Mau diapain nih India sekarang ekonominya? Oke, mau diregulasi, ditusuk lebih jauh, lebih terbuka lagi, atau kita coba sekian 20 tahun ternyata banyak problem, banyak ini, kembali lagi ke jawaban lama. It will never end. Satu hal, tidak ada tokoh politik di Eropa yang kemudian orang bilang ini nih boleh aja kita nentang, boleh aja kita setuju, tapi he is the creature of the age. Creature of the age, anak zaman itu yang menjadi, kenapa kita kenang Thatcher, ya dia suka apa nggak suka, dia anak zaman itu yang memimpin bangsanya menghasilkan sebuah perubahan penting. Kita hormat dan kita peringati dia malam ini karena itu. Oke, mudah-mudahan di Indonesia pun lahir anak zaman ini. Pasti SBY bukan anak zaman ini. Oh, kita nggak tahu dia memperjuangkan apa. Gimana anak zaman ini, kita nggak ngerti dia perjuangan apa. Dia kemenakan sama ini. Dia pemimpin konsensus, consensual politician. Padahal yang kita butuhkan a fighter, bukan soal salah atau benar, tetapi memperjuangkan sesuatu yang kita tahu, oke, kontroversial, tetapi dipikirkan dengan matang. Oke, yang kita lihat ya sayang sekali harta tahta wanita. Susah, nggak ada idenya, nggak ada, ya sudah, apa yang terakhir ada SMA lah, apalah tadi di lobby sama Ayu Utami, seorang sastrawan besar, kita akhirnya bicara soal anak SMA yang dikawinin. Mbok kita bicara ide-ide besar, bukan salah Ayu juga, bukan salah saya juga, yang muncul isunya itu aja tuh. Nah,
kira-kira maaf kalau saya belum bisa menjawab dengan memuaskan sebenarnya, tapi dalam ilmu ekonomi sekarang memang juga ya, dalam politik, dalam ekonomi, dalam ilmu politik. Kalau saya baca jurnal politik terbaru, kadang-kadang saya juga bosan sekarang. Apa nih teori baru yang keluar, Bang Faisal? Diulang-ulang aja. Mungkin zaman ini memang belum menghasilkan sesuatu. Waktu mungkin orang seperti Obama lah sebenarnya yang the creature of the age. Dia moderat, dia Partai Demokratnya Amerika, bukan Demokratnya. Tapi dia memuji Ronald Reagan. Kakak saya kan juga Demokrat, bukan saya menghina Demokrat, cuman faktual aja, faktual. Ya, dia memimpin tidak hanya memperjuangkan isu ekonomi, tapi lebih banyak isu-isu, ya ekonomi penting, tetapi kan international, racial, cultural. Barangkali memang abad 21 sudah agak sedikit berbeda perjuangannya. Nggak bisa semata-mata kita berbicara soal perjuangan ekonomi politik atau ideologi ekonomi yang kuat sekali, tetapi berbagai macam kombinasi. Ada tadi Anda singgung lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini kiri apa kanan? Nggak ngerti nih. Aborsi kiri apa kanan? Nggak ngerti. Racial issues kiri apa kanan? Nggak ngerti. Imigrasi di Amerika, pertukaran orang imigrasi di dunia, orang Australia itu terima apa enggak lebih banyak orang Asia, kiri apa kanan? Nggak jelas juga. Jadi mungkin the age is different, karena itu yang muncul adalah, kalau Margaret Thatcher zaman itu yes, dia ekonomi politik. Sekarang barangkali Obama adalah the leader of the age, saya nggak tahu, tetapi biasanya yang gini-ginian kita tahu setelah 10 tahun, 20 tahun kemudian, baru kita creature of the age. Kita memulai diskusi kita agak ini ya, setengah 8, harusnya jam 7 dan selesai jam 9. Ini saya tawarkan, apa kan masih mau diteruskan atau Diskusinya di lobi. oh gitu ya, bisa juga. Tapi sebaiknya kita dengar dulu nih, kita kan demokratis toh. Saya akan buka satu penanya saya, tapi saya hanya dari kalangan perempuan, laki-laki ditutup. Kalau ada dari teman perempuan yang mau bertanya, kita beri kesempatan. Kalau enggak kita diskusi di Kalau lobi. tidak, kita diskusi di lobi. Betul. Lobi aja. Ya. Oke. Kayaknya cukup ya, barangkali ya. Baik, terima kasih teman-teman. Kita beri tepuk tangan buat dua pembicara kita. Sebelum dibubarkan, ada pengumuman sedikit dari Freedom Institute. Hari Selasa depan akan ada diskusi lagi di sini, diskusi tentang intelligent design. Yang akan bicara adalah Mas Ryu Hasan. Kita sedang meminta Pak Iwan Pranoto dari ITB untuk juga ikut hadir. Tapi yang pasti Ryu akan terlibat. Semoga Anda punya waktu. Sampai ketemu di acara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.